Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok statistika 6 kelas D akan mempresentasikan tentang paper kita yang berjudul Pengaruh Umur Remaja terhadap Persentase Kecelakaan Lalu Lintas pada Mahasiswa Universitas Jember. Saya sendiri, Ubaid Farid Handoko, dengan NIM 1924110102072 dari Program Studi Teknologi Informasi. Saya Sinti Anggi Dewi Pramita dengan NIM 192410102058. Saya Yusnia Dewi Rahmawati, NIM 192410102060. Dan saya Nurul Hapsari Adinia, NIM 192410102073. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk paper kami memiliki abstrak bahwa statistika merupakan sebuah ilmu yang mendalami tentang harga statik dan berbagai macam aspek lainnya. Di sini kami mengambil salah satu ilmu yang berperan dalam bidang distribusi data, yakni kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas termasuk ke dalam 10 besar faktor kematian di Indonesia. Oleh karena itu, kami mengambil perhitungan pada data tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi apakah usia remaja menjadi faktor utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dengan sadar, kita telah mengetahui bahwa statistika berperan cukup penting dalam beberapa hal dalam kehidupan sehari-hari. Maka, ke bawahan. Maka berbicara mengenai kecelakaan lalu lintas yang termasuk ke dalam 10 besar penyebab kematian di Indonesia, menurut yang dilansir oleh WHO, pada tahun 2011 bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas, yakni diantaranya faktor dari manusia itu sendiri, ada jalan, kendaraan, dan lingkungan. Namun faktor manusia merupakan faktor dominan menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas. Berikut penjelasan dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Direktorat Lalu Lintas tahun 2011. Adapun dengan tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi apakah rentang usia dapat menjadi faktor utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sedangkan tujuan khusus penelitian ini ada 3, yaitu yang pertama adalah mengetahui potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas apakah berada pada usia remaja. Yang kedua, yaitu seperti yang telah kita ketahui di Indonesia penggunaan kendaraan sangat banyak dan lumrah. Semakin banyak remaja di bawah umur yang menggunakan kendaraan, maka harusnya angka kecelakaan yang terjadi pada remaja tersebut akan berbanding lurus. Kemudian metode penelitian yang kami gunakan untuk penelitian ini, yaitu kami menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data berupa umur remaja, yaitu rentang antara 10 sampai 24 tahun. Nah, di sini kami menggunakan media kuesioner online berupa Google Form dengan cara menyebarkan Google Form tersebut ke mahasiswa Universitas Jember. Nah, data-data tersebut yang kami peroleh kemudian akan dianalisis, lalu dianalisis keterkaitannya dengan angka kecelakaan yang terjadi di Kota Jember. Nah, untuk penelitian ini sendiri melalui 3 tahap, yaitu yang pertama penyebaran angket, kemudian yang kedua mengumpulkan dan merekap hasil angket, lalu yang terakhir pengolahan data dengan analisis statistika dan pengujian hipotesis. Nah, untuk responden sendiri, kami mendapatkan 50 mahasiswa yang mengisi formulir, namun 10 diantaranya tidak valid sehingga tersisa 40 data mahasiswa yang valid. Nah, untuk variabel dependen
dalam penelitian ini adalah kecelakaan lalu lintas, sedangkan variabel independen adalah mahasiswa Universitas Jember dengan rentang umur 18 sampai 20 tahun. Nah, kami juga menggunakan metode analisis statistika, yaitu metode Chi-square. Di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan dari penelitian yang kami buat. Yang pertama, hasil penyebaran angket. Angket yang kami sebar diantaranya berisi nama, NIM, fakultas, instansi, terus pada umur berapa mengalami kecelakaan sepeda motor, apakah pernah mengalami kecelakaan sepeda motor, dan umur saat ini. Lalu kita menghasilkan tabel 1. Tabel 1 yaitu jumlah responden pada fakultas di Universitas Jember, yaitu totalnya adalah 40 orang dengan persentase 100% yang dibagi pada beberapa fakultas. Lalu untuk tabel 2, data umur responden saat ini, totalnya 40, persentase 100%, dengan umur 18, 19, 20, dan 21. Lalu pada tabel ketiga yaitu jumlah responden yang pernah dan tidak pernah mengalami kecelakaan sepeda motor. Dan dihasilkan jumlah yang mengalami yaitu sekitar 28, yaitu 70%, dan tidak mengalami jumlahnya 12, persentasenya 30%. Lalu selanjutnya tabel keempat yaitu data umur responden saat mengalami kecelakaan sepeda motor. Terdapat umur 6 sampai 19 tahun dan jumlah 27, presentasinya 67,5%. Lalu pada hubungan antara variabel dependen dan variabel independen dihasilkan tabel p-value, yaitu rentang umur 15 sampai 19 tahun, 13 sampai 19 tahun, dengan rata-rata 3,7. Lalu dihasilkan p-value yaitu 0,083736. Lalu pada pembahasan, kecelakaan lalu lintas terjadi karena faktor umur. Bisa dilihat pada penelitian ini, maka umur remaja sering mengalami kecelakaan karena faktor transisi saat pubertas sampai usia remaja. Pada penelitian ini dihasilkan p-value 0,08. Ya, jadi kesimpulannya dalam analisis data yang dikumpulkan, dapat disimpulkan bahwa masih banyak remaja yang mengalami kecelakaan. Tidak hanya orang dewasa, remaja di bawah umur memiliki tingkat resiko tinggi untuk mengalami kecelakaan lalu lintas, dikarenakan belum adanya pengarahan dan bimbingan terkait pemahaman berkendara, yang seharusnya orang tua memberi pengarahan kepada remaja agar lebih berhati-hati dalam berkendara dan mematuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya, kelompok umur remaja yang paling banyak terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yaitu pada rentang umur 17 sampai 20 tahun, yaitu kelompok remaja akhir. Hubungan antara kelompok usia remaja dengan tingkat kecelakaan lalu lintas pada penelitian kami terlihat cukup tinggi dibandingkan dengan tingkat remaja awal, yaitu 12 sampai 16 tahun. Ya, mungkin
Sekian dari kelompok saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.